Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini perapihan Sumberjaya ya, Kecamatan Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tadi baru saja saya ke Teluk Pucung, yang nanti insya Allah akan dilakukan penertiban penertiban lagi di kawasan Bekasi ini teman-teman. Nah, baru saja ataupun di jam 11-an tadi ya, di sini baru saja dilakukan pengerukan ya, ataupun pengangkatan hasil-hasil bangli yang sudah diluluh lantahkan ya. Dan saat ini untuk updatean terkini ya, di jam berapa nih? Jam 4-an lah ya, jam setengah 4. Ini seperti ini ya, sudah mulai rapi. Dan alhamdulillah sebagian pecahan-pecahan banglinya sudah diangkat-angkatin ya. Gokil, ini mah nggak mungkin aliran air bisa ngalir ini ya. Luar biasa sekali. Dan seperti inilah kondisi terkininya ya teman-teman. Ini kayaknya dia lagi membuka jalan ini. Kayaknya sih nanti dibikin 2 jalur ini ya. Cuma bangli yang sebelah sana itu saya nggak tahu deh, apakah akan yang ini nih, apakah akan dihancurkan juga atau tidak ya, kita nggak tahu. Oke, saat ini sedang dilakukan pengerukan ataupun perapihan sejatuhnya ya. Dan seperti inilah kondisi terkininya ya. Kayaknya kita harus putar nih. Bahaya kali ya. Kita putar lewat depan aja lah. Jangan lupa subscribe teman-teman channel ini ya. Insya Allah channel ini channel bermanfaat. Dan di sini kenapa dibagi 2 Pak? Kenapa dipotong? Biar ini ada ringkas. Oh, biar ringkas. Kan nggak panjang-panjang banget ini. Dan hari ini tanggal 13 ya, 13 Mei tahun 2025, sedang dilakukan upaya-upaya perapihan ataupun pengangkatan sedimentasi hasil pengerukan maupun sisa-sisa bangli ya. Orang saya berani banget. Gila. Pojokan dulu. Iya. Gila. Kalau orangnya nggak ngeliat di kruk kamar, ya Allah, ada-ada aja dah. Nah, itu kan pas long begininya tuh. Iya. Harta karun. Nah. Ini apa namanya? Cangkang kerang. Cangkang kerang. Ada harta karun tuh. Yang Teluk Pucung belum ya? Iya, Teluk Pucung. Teluk Pucung itu Tadi udah sana. Iya. Wah, mungkin 1000 sampai 2000 kali itu bangli semua isinya, emang anjir. Tidak bilang 1000-an. Iya, 1000-an ya. Banyak banget. Gue nerbangin drone tadi, buset. Bangli semua. Lu tahu nggak, lebarnya itu 30 meter men. Itu sungai utama sebenarnya. Teluk Pucung itu sungai utama. Sungai utama. Dari sini kemana jalurnya? Man 1. Di situ pas depannya Man 1. Sampingnya jembatan. Man 1 angka tinggi gitu ya? Iya, begini kan. Terus sebelah kiri kan ada bangli itu. Lu susurin aja ke belakang. Ada anjing nggak? Nggak ada. Bangli semua isinya. Pantesan tadi bilang 1000. Ya benar. Banyak banget bang, buset gue bilang ini mah. Artinya 1000 tuh banyak.
banyak banget. Jadi orang sono kenapa protes? Takut ketahuan. Iya. Tapi konten aman. Aman sih, nggak nih. Malah gua sampai ujungnya, sampai hulunya. Sampai hulunya gua ngobrol-ngobrol sama warga situ. Emang rata-rata pendatang semua. Dan lucunya bantaran kali yang ditinggali itu disewa penyewa ternyata mereka. Iya, pejabat setempat. Kalau pejabat sih gue nggak tahu. Iya. Terus gue nanya, Bu, punya KTP nggak? Punya. Alamatnya di mana? Di sini. Buset. Pinggir sungai, men. Pinggir sungai ya. Gila. Tapi pembongkaran kapan besok ya? Hah? Besok ya? Nggak. Belum. Perkiraan gue awal bulan. Karena tadi gue diliatin SP-nya, baru SP1. Oh, SP1 belum. Belum, gue diliatin tadi SP-nya. Ya, udah. Himbauan Memang udah ada surat peringatan di ya? tanggal 8 Mei. Itu kan per minggu-minggu, seminggu. Ah. Berarti minggu depan ini kan sekarang tanggal 13 kan. Berarti di tanggal 16 SP2, SP3-nya di tanggal 24-an mungkin. Mungkin di weekend juga mungkin dibongkarnya. Mungkin. Kan nggak mungkin. Kemarin itu di hari Selasa. Oh ya. Enak tuh kalau udah SP1. Udah bisa dikontenin. Iya. Karena memang udah ada himbauan. Walaupun cuma berbentuk teguran kan, artinya sudah diamatin. Iya. Enak, yang parah itu yang belum. Motor lo taruh mana, Pak? Tadi itu, lagi di Teluk Pucung. Enggak, gue di situ. Gue wawancara ibu yang pinggir kali itu. Oh, berarti lo pakai motor? Iya, aman sih, nggak ada ini kok. Aman ya? Gue pikir jalan kaki. Buset, jauh cok. Oke teman-teman, ini adalah Bang Yudi ya, kalian sudah kenal lah ya. Ini dedengkotnya Kali Gabus. Terus yang ini adalah mbahnya. Banyak kali baru. Banyak kali baru. Tim pemburu jejak KDM. Oh iya, benar-benar. Di Sumberjaya. Oh iya benar. Jadi kita ini adalah langkah-langkah KDM ya kita ikutin. Terus yang satu lagi yang pojokan sana itu namanya Abeng Channel ya. Dia lagi merenung. Ya. Lagi merenung nasib ya. Iya. Antara mau resign apa enggak? Antara mau resign atau tidak. Iya benar, iya. Masih bimbang galau. Bimbang. Nah, di sini teman-teman sepertinya kalinya akan terus dilakukan pelebaran dan ini kayaknya bakal jalan inspeksi ya sebelah kanan ya. Bisa. Ya, jadi ini rencananya teman-teman di sisi sana ini kayaknya akan dibuatkan jalan inspeksi ya. Jalan ya, mudah-mudahan langsung dibuatkan jalan ya, jangan tanah begini ya. Kalau tanah begini jadi lagi Bang Li pasti. Betul. Nggak mungkin. Karena ya inilah ya. Warga kita kalau lihat lahan kosong pasti ya Duit. jadi duit ya. Dan ini teman-teman, pembongkaran ini kurang lebih ada sekitar 650 bangunan liar ya di sepanjang Kali Baru ataupun Kali Sumberjaya ya, jadi dekatan aja sebenarnya ya. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sudah berhasil dibongkar teman-teman. Dan pembongkaran ini pastinya tidak hanya satu wilayah ya, jadi ini pembongkaran mencakup kurang lebih sekitar 2 km ya. Dengan melintasi 3 desa, yaitu Desa Mekarsari, terus Desa Angunjaya, terus Desa Tridaya Sakti, teman-teman. Langkah tegas ini dilakukan upaya pemerintah Kabupaten Bekasi untuk normalisasi daerah aliran sungai ataupun das dan mencegah terjadi banjir yang kerap melanda kawasan ini ya. Karena kita ketahui beberapa hari kemarin banjirnya cukup besar yang mengakibatkan beberapa wilayah di Bekasi terendam banjir. Salah satunya adalah di sini, teman-teman.
Rencana pembongkaran bangunan liar ini tidak hanya terbatas di area sungai wilayah Tambun Selatan ya teman-teman. Pak Bupati Bekasi yaitu Pak Ade Kuswara Kunang menyatakan bahwa ada sekitar 120 titik di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi yang menjadi target penertiban. Salah satunya adalah di Sumberdaya Sakti dan juga di Teluk Pucuk teman-teman. Maka dari itu kalian yang ingin melihat terus terkininya ya jangan lupa subscribe channel ini. Insya Allah channel ini channel yang bermanfaat. Dan kalau misalnya di satu titik itu ada 100 bangli, nah kalian bisa hitung aja lah ya, bisa ribuan jumlahnya teman-teman. Dan fokus utama pembongkaran ini adalah bangunan liar yang berdiri di atas das ya ataupun daerah aliran sungai. Dan pastinya juga dengan dirapikannya bangli-bangli ini juga bisa mengurai kemacetan pastinya ya, karena biasanya bangli ini kan isinya ruko ya, rumah toko, sehingga ketika di jalanan tersebut ataupun di ruko tersebut ya ada pembeli, otomatis kan dia akan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dan itu mengakibatkan ruas jalannya semakin sempit. Dan sikap pemerintah Kabupaten Bekasi tegas ya teman-teman, yakin tidak ada kompensasi bagi pemilik bangunan liar meski mereka sudah bertahun-tahun menghuni lokasi tersebut. Ya kalau melanggar ya pasti nggak akan ini lah ya, wong dia menggunakan tanah negara tanpa izin. Ini nih jatuhnya kayak ini teman-teman ya, kayak bangun dari tidur yang panjang. Banyak sekali bangli-banglinya ya Allah. Dan tentunya setelah pembongkaran ini pastinya penting bagi dinas dan instansi terkait untuk segera melakukan pembangunan fisik ya, seperti pemasangan pagar ataupun penanaman pohon di sepanjang tanggul untuk mencegah area tersebut kembali dikuasai bangunan liar seperti itu teman-teman ya. Apabila penertiban ini tidak dilakukan dengan rencana pembangunan yang berkelanjutan ya, bisa dipastikan lah ya paling bertahan 6 bulan, habis itu isinya bangli semua lagi ya. Ya Allah, kita bisa lihat ya. Waduh. Pindah. Bah! Dan saat ini pukul setengah 4 lebih ya, di tanggal 13 Mei tahun 2025. Seperti inilah kondisi terkininya ya. Dan tentunya kita jangan lupa juga ya jasanya Kang Deddy Mulyadi beserta Kang Ade Kuswara ya, karena dua orang inilah yang salah satu yang berjasa dalam merapikan Jawa Barat ini teman-teman, yang sudah betul-betul kusut sekali. Jadi ini benar-benar bangkit dari kubur sebenarnya nih ya. Bangkit dari kubur ya Allah. Bahasanya agak lebay ya, cuma iya teman-temannya ini kayak bangkit dari kubur lagi, bayanginnya bertahun-tahun loh. Nggak keurus sama sekali, dan saat ini sudah mulai keurus, alhamdulillah ya. Dan ada pisang
belum mateng tapi ya. Nih, kalian bisa lihat tuh, sampah semua isinya. Ya, ada ban, ya Allah. Oke, sampai di sini dulu mungkin ya jalan-jalan kita. Bapak jangan bunuh diri, Pak. Pak, mau kemana, Pak? Jangan bunuh diri, Pak. Pak. Bapak ini mau bunuh diri ya? Jangan, Pak. Masih muda juga, Pak. Oke, teman-teman. Roh, mana Roh? Dari tempat parkir. Masjid aja. Lanjut. Sekalian sholat asar. Yuk. Gua closing dulu. Oke. Yuk. Oke, sampai di sini dulu mungkin ya teman-teman, jalan-jalan kita melihat updatean terkini, dan ini ada bukti nyata ya bahwa salah dua putra terbaik bangsa ini, yaitu Pak Deddy Mulyadi dan Pak Ade Kuswara, menunjukkan keseriusannya dalam menata wilayahnya, yaitu di Jawa Barat untuk Pak Deddy Mulyadi secara keseluruhan, dan secara khususnya yaitu Pak Ade Kuswara ya selaku Bupati Bekasi. Kita doakan dua beliau yang saat ini sedang bekerja dan semua pejabat di negeri ini, kita doakan semoga Allah jaga selalu kesehatannya, keselamatannya, dan diberikan kemampuan untuk bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat Jabar dengan baik, dan mudah-mudahan tidak sampai 5 tahun Jawa Barat sudah mencapai Jabar istimewa. Amin. Itu aja mungkin teman-teman yang saya bisa berikan, dan di belakang kita ini adalah perumahan Tridaya Nuansa Indah ya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oke, itu aja yang saya bisa berikan, dan saya minta maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah narasi, salah menjelaskan. Saya minta maaf teman-teman, saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan jangan lupa subscribe channel ini, insya Allah channel ini channel yang bermanfaat. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Normalisasi Kali Sumber Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Hidup Bapak Aing. Hidup Bapak Aing. Oh iya.